Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 54 sebelumnya kita telah melihat masa lalu pertarungan roh darah bumi melawan Taisang Laojun. Dan dilanjut juga dengan Wukong yang telah melihat Su Yi di alam baka saat bertarung dengan Siti Garba. Dan di chapter 55 kali ini cerita pun diawali dengan Wukong yang akan menghajar Su Yi. Karena Wukong tidak percaya bahwa yang dilihatnya itu adalah Su Yi, saat Wukong akan menghantamkan toya emasnya itu, tiba-tiba Su Yi memanggil nama Wukong yang membuat Wukong berhenti menyerang. Wukong juga mengatakan, apakah itu benar-benar kau Su Yi? Dan Wukong pun mendekati Su Yi. Di sini, Krabatu berteriak agar Wukong jangan mempercayainya. Tiba-tiba saja, tangan Su Yi yang menyentuh dada Wukong, kini Su Yi berubah menjadi Siti Garba. Dari tangan itu juga, Siti Garba menghantamkan serangannya ke arah Wukong. Dan mereka berdua pun sama-sama terpental. Karena Wukong sadar bahwa Su Yi memang benar-benar sudah tidak ada lagi. Dan sebelum Wukong terpental, Wukong berhasil menghantamkan toya emasnya ke arah Siti Garba. Hingga Siti Garba pun di sini terpental dengan sangat keras. Siti Garba mengatakan, apa yang aku lakukan? Sedangkan Wukong di sini terpental dan terseret oleh serangan Siti Garba. Dan Siti Garba pun di sini langsung bangun. Siti Garba mengatakan, ternyata Raja Kera memang sangat sulit untuk dihadapi. Krabatu di sini mencoba untuk mendekati Wukong. Krabatu juga mengatakan, hai Raja Kera, apakah kau tidak apa-apa? Wukong mengatakan, legenda mengatakan bahwa Siti Garba memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Krabatu mengatakan, kemampuan apakah itu? Wukong mengatakan, itu adalah ketakutan yang ada di dalam hatiku. Bagaimana kekuatanku sendiri bisa kuhadapi? Siti Garba mengatakan, hai Raja Kera, apakah Su Yi yang kau cintai itu? Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak bisa, dan di sini Wukong pun teringat masa lalunya bersama Su Yi saat mereka pertama kali bertemu di Huaguosan. Kemudian saat itu Wukong menyelinap ke dalam surga. Setelah lika-liku kehidupan, akhirnya Wukong menemukan jiwa Su Yi di neraka. Dan setelah menemukan jiwa Su Yi di neraka, Wukong membawa pergi Su Yi ke dunia nyata dan mengirim jiwa Su Yi ke surga. Dan itulah perpisahan dirinya dengan Su Yi. Siti Garba mengatakan, jika begitu, apakah karena cinta yang terlalu dalam kau jadi takut? Wukong mengatakan, apa yang kau katakan? Aku tidak pernah takut dengan siapapun. Dan Wukong pun kembali teringat pada Su Yi. Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan Su Yi untuk pergi. Tapi Su Yi tetap pergi. Karena Su Yi yang sudah mati, dia harus kembali ke alam baka. Cinta Wukong pada Su Yi membuat Wukong menangis saat ditinggalkan Su Yi. Wukong sangat takut kehilangan Su Yi. Krabatu mengatakan, jika kamu kejam sama sepertiku, tak akan ada rasa takut. Wukong mengatakan, aku memiliki guru dan teman. Apa aku bisa menjadi kejam tanpa cinta? Siti Garba mengatakan, itu terserah kalian. Jurusku dapat menarik keluar ketakutanmu. Selain cinta, ketakutan juga bisa datang dari orang yang paling kamu takuti. Wukong mengatakan, aku adalah Sun Wukong yang tidak takut pada dewa, iblis, dan semuanya. Tiba-tiba di sini Siti Garba merubah dirinya menjadi Guru Tang, dan Guru Tang memanggil nama Wukong. Wukong mengatakan bahwa gurunya itu adalah palsu, dan Wukong pun tidak akan segan untuk menghabisinya. Wukong langsung berlari dan melompat menghajar Guru Tang. Tapi tiba-tiba Guru Tang di sini membacakan mantra simpai emasnya hingga membuat Wukong pun bergetar dan kesakitan. Wukong pun langsung terpental dan terjatuh. Krabatu mengatakan, hai Raja Kera, bagaimana ini bisa terjadi? Siti Garba mengatakan, Tang Sanzang ini diubah menggunakan pikiran Anda. Dia tidak berbeda dengan yang asli. Krabatu mengatakan, kau bisa menipu Raja Kera, tapi kau tidak akan bisa untuk menipuku. Guru Tang mengatakan, ketika aku menjadi kekuatanmu, kau juga memiliki setan di hati. Krabatu mengatakan, aku tidak takut. Panggil dewa ataupun Buddha ke hadapanku, maka mereka semua pasti akan kubunuh. Dengan api yang terus membara-bara dari Krabatu. Di sini Guru Tang hanya membaca doa saja. Krabatu itu pun kini benar-benar terbakar oleh doa yang dibaca oleh Guru Tang. Krabatu mengatakan, hanya segini kekuatan Siti Garba? Coba tunjukkan padaku, karena ini mudah sekali.
Guru Tang mengatakan, hehehehe, pertahankanlah, kau tidak akan bisa menyentuhku. Kerabatu pun langsung menyerang Guru Tang dengan banyak tubuhnya. Kerabatu itu di sini sedikit mulai merasa kesakitan. Guru Tang mengatakan, hei monyet bodoh, majulah, akan kubunuh kau. Prak, kepala kerabatu itu pun hancur, dan di sini kerabatu sangat heran. Guru Tang mengatakan, bagaimana bisa kau melukaiku? Apa yang baru saja kamu lihat adalah kesadaran yang aku sampaikan kepadamu. Kerabatu mengatakan, tidak terduga, aku juga memiliki setan ketakutan, bahkan jika aku takut. Dan tiba-tiba di sini, Toya Emas sudah berdiri dengan tegak. Kami juga ingin bertarung. Dan itu adalah perkataan dari Wukong. Wukong mengatakan, waktu kita hampir habis, ayo kita lakukan. Guru Tang mengatakan, dalam kekuatanku, aku bisa mengintimidasi semuanya, siapapun yang datang bertarung. Hasilnya adalah kekalahan, dan kini Kerabatu dan Wukong pun bersatu. Dan di waktu sebelumnya, saat Wukong dan Kerabatu bersatu, dia tidak bisa masuk karena nama Wukong tidak ada di dalam buku reinkarnasi. Tapi saat itu, Master Reinkarnasi telah membuat nama menggunakan darahnya yang membuat umurnya berkurang. Dan kini nama Wukong sudah berada di dalam buku reinkarnasi. Jadi hari ini dia bisa bergabung. Wukong mengatakan, ayo kita bergabung untuk mengalahkannya. Dan Wukong pun kini bergabung dengan Kerabatu. Hingga kini kekuatannya akan meningkat drastis. Guru Tang mengatakan, hahaha, bisa apa kau dua monyet? Wukong mengatakan, kita tidak tahu apakah kita bisa menang atau tidak. Tapi yang pasti, kita tidak boleh kalah darinya. Dan langsung kita gas aja ke chapter 56 nih Mang. Di chapter 56 kali ini cerita pun diawali dengan masa lalu roh darah bumi lagi nih Mang. Di sini terlihat burung Garuda Kiaroro dan hati kristal murni. Hati kristal adalah kristal guntur yang beracun, memompa hati hingga hancur. Raja Garuda sering memakan racun hingga terkumpul banyak racun di tubuhnya. Racun mematikan untuk dewa dan iblis. Terjadi 300 tahun saat Tianyi dan para Tianzun melawan roh darah bumi. Aku sangat beruntung bisa mendapatkannya, sahut Taisang Laojun. Saat itu Taisang Laojun mendengarkan suara burung yang sangat aneh dan Taisang Laojun mengatakan ternyata ini sangat mudah. Dengan sendirinya dia datang padaku. Taisang Laojun pun langsung mengambil batu kristal itu. Rumor itu benar, batu kristal murni. Akhirnya aku menemukannya, sambung Taisang Laojun. Taisang Laojun juga mengatakan sayap Raja Garuda ini adalah benda yang tidak akan dihancurkan. Ini hanyalah milikku satu-satunya. Taisang Laojun pun langsung mengambil kristal itu menggunakan bulu burung kipasnya dan telah bergabung dengan kipasnya itu. Sedangkan batu kristalnya itu dibawa ke surga 33. Taisang Laojun mengatakan jika sesuatu cocok akan butuh 10 tahun untuk memurnikannya. Dan Taisang Laojun pun di sini membacakan mantra untuk kristal itu hingga Taisang Laojun pun selesai. Taisang Laojun kini memiliki bulu burung Garuda ditambah juga dengan giok biru murni, senjata terkuat yang bisa pergi ke langit dan bumi. Di saat itu, pertarungan Dewa Tianyi, Yuanshi Tianzun, dan Lingbao Tianzun masih berlangsung. Terlihat di sini, roh darah bumi mendapat 3 serangan yang fatal dari ketiga dewa. Roh darah bumi mengatakan, dewa adalah dewa. Kau sungguh licik mengambil keuntungan dari orang lain. Dan di sini, roh darah bumi mengeluarkan jurusnya yang sangat dahsyat. Sehingga 3 dewa yang menyerangnya itu pun terpental dan terkapar. Dan di sini roh darah bumi mengatakan, hai Taisang Laojun, kamu sudah kelelahan telah menggunakan kekuatan ilahiku. Semua telah bertarung denganku selama 10 tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, aku telah mampu menyerap kekuatan langit dan bumi saat bertarung dan tidak akan pernah habis. Taisang Laojun mengatakan bahwa dirinya berbeda dengan mereka. Terlihat di sini, Dewa Tianyi, Yuanshi Tianzun, dan Lingbao Tianzun telah terkapar lemas tak berdaya. Tapi di sini masih ada Taisang Laojun yang belum kalah. Roh darah bumi mengatakan, tentu saja, karena kamu itu hanya pengecut yang selalu bersembunyi di belakang Tianyi dan 2 dewa lainnya. Taisang Laojun mengatakan, tidak, masih ada aku dan kamu. Mendengar perkataan itu, roh darah bumi di sini sedikit heran. Roh darah bumi mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu di sini. Taisang Laojun mengatakan, ya, memang dia lebih kuat dariku. Tapi, pernahkah kau mendengar racun hati kristal?
Racun itu terkenal dapat membunuh dewa maupun iblis. Apakah kau merasakan sesuatu di tubuhmu? Roh darah bumi sangat terkejut dengan racun yang dikatakan oleh Taesang Laojun. Roh darah bumi pun di sini merasakan sakit di dalam hatinya. Tiba-tiba saja hatinya seperti ada yang ingin keluar sesuatu. Roh darah bumi mencoba untuk menahannya keluar, tapi roh darah bumi tidak sanggup untuk menahannya, dan racun itu pun keluar dari tubuh roh darah bumi. Itu seperti monster hijau. Roh darah bumi mengatakan, "Sejak kapan kamu melakukannya?" Dan Taesang Laojun menunjukkan kipasnya yang terbuat dari bulu burung Garuda. Taesang Laojun mengatakan, "Dengan sayap dan kristal, hati dewa maupun iblis pasti akan mati. Meskipun racun ini tak membunuhmu secara langsung, tapi perlahan tanpa kau sadari kau pun akan melemah." Roh darah bumi mengatakan, "Sebagai dewa langit Yanzun, kau menggunakan racun. Kau memang sungguh licik." Taesang Laojun mengatakan, "Tak peduli apa yang kulakukan. Yang penting aku dapat membunuhmu." Dan racun hijau itu pun langsung menyerang roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan kepada Gautama, "Dalam pertempuran itu aku tak dikalahkan, tetapi aku telah dikalahkan oleh racun. Efek racun itu tidak hanya menghancurkan tubuhku, tetapi juga mengambil sebagian besar kekuatanku. Jadi jika aku harus bertarung dengannya, aku pasti akan kalah." Gautama mengatakan, "Racun hati kristal sangatlah ampuh, walaupun aku punya pengetahuan, aku belum pernah mendengarnya." Roh darah bumi mengatakan, "Untungnya itu hanya bekerja 2 kali, jadi dia tidak akan gegabah lagi menggunakannya." Akhir dari pertempuran yang tak terduga dan aku tersegel di jantung bumi. Saat ini waktunya telah tiba. Gautama mengatakan, "Apakah kau membutuhkan bantuanku?" "Tentu saja," sahut roh darah bumi. Roh darah bumi juga mengatakan, "Jaga tempat ini agar Guanyin tak lepas kendali." Benih iblis terbagi menjadi 3. Sekarang aku menggunakan para dewa untuk mengeluarkannya. Gautama pun di sini mengiyakan perkataan dari roh darah bumi. Saat pergi, roh darah bumi mengatakan, "Hai Gautama, aku bicara dengan bahasa rahasia. Saat ini benih iblis pertama telah kupaksa keluar, tapi yang kedua dan yang ketiga akan semakin sulit. Kau harus waspada." Gautama mengatakan, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Tiba-tiba saja di sini guntur besar pun datang. Gautama di sini sedikit terkejut, dan ternyata guntur itu datang dari Ause dan Dewa Mata Tiga. Dewa Mata Tiga mengatakan, "Hai Gautama, aku tak menyangka kau berkomplot dengan roh darah bumi dan Guanyin. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu." Dan Dewa Mata Tiga pun langsung menyerang bola yang melingkari Guanyin. Mata Tiga juga mengatakan, "Beraninya kau memanfaatkan Guanyin." Saat Mata Tiga ingin menghancurkan bola itu, bam! Tiba-tiba di sini Gautama melancarkan serangannya tepat ke arah wajah Mata Tiga, sehingga Mata Tiga pun terpental. Gautama pun berteriak bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan situasinya, dan Gautama sangat berharap untuk jangan mengganggunya. Di sini, Mata Tiga tidak bisa hanya berdiam diri. Mata Tiga pun langsung menyerang balik. Mata Tiga juga mengatakan, "Sang iblis akan lari jika kau masih keras kepala, dan jangan pernah salahkan aku." Dan si Shinji Season 6 chapter 55 dan 56 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang, Mimin cerita saya pun akan lebih bersemangat menghadirkan video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and